Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisma Ana Maulani, NIM 1750042. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit menggunakan metode credit scoring. Latar belakang. Setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnis tentunya mengharapkan keuntungan sesuai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pembiayaan. Maka dari itu, dalam menentukan kelayakan calon nasabah dalam pemberian kredit harus benar-benar tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang optimal dan memberikan manfaat yang lebih baik terhadap perusahaan, terutama dalam pemilihan calon nasabah, sehingga kedepannya tidak akan menyebabkan masalah. Contohnya, nasabah yang terlalu banyak macet dalam melakukan pembayaran, nasabah yang melarikan diri atau kehilangan jejak. Hal ini akan dapat mempengaruhi jumlah pemasukan, sehingga perputaran uang tidak berjalan selayaknya, dan dapat mengakibatkan perusahaan rugi. Tujuan dalam menentukan kelayakan nasabah dalam pemberian kredit ini adalah untuk menghindari resiko kerugian terhadap perusahaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-perbankan yang khusus menyalurkan pembiayaan dengan berbagai bentuk produk yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana tambahan, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah yang membutuhkan uang untuk keperluan yang harus dipenuhi segera, sehingga pinjam uang dengan menggadaikan kekayaan yang dimilikinya menjadi alternatif paling praktis untuk dijadikan solusi. Permasalahan yang ditemukan pada Pegadaian Syariah yaitu belum adanya sistem yang dapat membantu petugas kredit dalam melakukan penentuan kredit, sehingga tidak dapat mengetahui calon nasabah yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Objek penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Tarakan. Kriteria yang digunakan dalam pembobotan berdasarkan prinsip 5C. Yang pertama, karakter. Karakter dinilai berdasarkan riwayat pembayaran. Capacity. Penilaian capacity ada 4. Penghasilan per bulan, perbandingan RPC terhadap angsuran, jumlah tanggungan, lama usaha didirikan. Yang C, kapital. Kapital ada 2, yaitu status tempat tinggal dan lama tinggal. Kolateral, jaminan yang diagunkan. Dan yang kedua, usia jaminan atau tahun pembuatan kendaraan. Yang condition, fasilitas dalam rumah atau usaha. Yang kedua, kondisi atau keadaan tempat usaha. Yang ketiga, output sistem pendukung keputusan yang dibuat adalah keputusan layak atau tidak layak, pemberian pinjaman bagi nasabah, serta banyaknya pinjaman yang diberikan. Yang keempat, pada penelitian ini hanya mencakup data nasabah baru. Penjelasan metode. Credit scoring atau penilaian kredit adalah sistem atau cara yang digunakan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang berguna untuk menentukan apakah seorang pemohon kredit layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Dihitung dengan menggunakan rumus tertentu. Berbagai faktor yang dapat merusak skor kredit, misalnya keterlambatan pembayaran angsuran bunga, apalagi pokoknya, tidak adanya referensi kredit, atau penggunaan kartu kredit yang tidak bijaksana. Formula yang digunakan dalam credit scoring. NP untuk nilai parameter, NO dibagi NM dikali BP. NO untuk nilai opsi, NM untuk nilai maksimal dari parameter, dan BP untuk bobot parameter. Ini merupakan persamaan satu. Selanjutnya, setelah sistem mengkategorikan keputusan kredit berdasarkan total skor dan ketentuan lainnya, maka dapat diketahui jumlah maksimal dari kredit yang dapat diberikan atau plafon kredit kepada pemohon. Formula yang digunakan dalam penentuan plafon kredit. P untuk plafon kredit.
sama dengan TS dibagi 100 dikali OTR. TS merupakan total skor dibagi 100 dikali OTR. OTR merupakan harga motor. Ini merupakan persamaan kedua. Perhitungan ini akan dilakukan jika pada perhitungan yang pada persamaan 1 nasabah dinyatakan layak untuk diberikan pinjaman, maka akan dilanjutkan ke perhitungan persamaan 2, yaitu penentuan plafon kredit. Yang selanjutnya, menentukan parameter. Langkah awal yang dilakukan sebelum menerapkan kredit scoring yaitu menentukan terlebih dahulu indikator, parameter, dan bobot yang akan menjadi penilaian kelayakan kredit. Yang kedua, membuat daftar opsi penilaian. Merujuk dari indikator dan parameter penilaian kelayakan kredit, maka ditentukan opsi penilaian yang digunakan untuk mempermudah penentuan pemberian skor kredit. Daftar opsi penilaian dari masing-masing parameter ditentukan berdasarkan hasil wawancara terhadap petugas kredit. Dan yang ketiga, menentukan skor kredit. Setelah ditentukannya daftar opsi penilaian, pakar kredit memberikan penilaian kelayakan kepada pemohon berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan oleh petugas kredit. Kemudian, sistem akan menghitung skor dari pemohon kredit dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Demo aplikasi. Di sini saya akan menjalankan aplikasinya. Saya akan memasukkan username. Sini saya akan memasukkan password yang salah dan akan muncul pesan maaf, nama user atau kata sandi salah. Selanjutnya saya akan memasukkan password yang benar. Di sini masuk ke menu utama. Di menu utama terdapat 3 menu, yaitu data nasabah. Di sini saya masuk ke menu data nasabah. Terus saya masukkan nomor akad, tanggal akad, nama, alamat, nomor telepon, nama angsuran, dan harga OTR. Lalu tahun kendaraannya. Saya klik simpan. Data berhasil disimpan. Lalu saya copy. Jika saya klik data baru, data akan terhapus. Lalu masuk ke menu penilaian. Saya masukkan di sini. Lalu saya klik cari, maka akan muncul. Lalu saya masukkan penilaian karakternya.
Di sini penilaiannya ada riwayat pembayaran, penghasilan, perbandingan RPC terhadap angsuran, jumlah tanggungan, lama usaha didirikan, status tempat tinggal, lama tinggal, jaminan yang diagunkan, usia jaminan atau tahun pembuatan kendaraan, kondisi keadaan tempat usaha, dan fasilitas dalam tempat usaha. Ketika saya klik simpan, data tersimpan, klik OK. Setelah itu masuk ke menu metode credit scoring. Ini merupakan nilai opsi, nilai max, nilai bobot, dan di sini merupakan nilai P dan hasil akhir. Ketika saya klik hitung nilai P, maka akan muncul nilainya. Dan ketika saya klik button hasil, maka hasilnya seperti ini. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.